Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kali ini saya akan memaparkan modul 5, yaitu tentang optimalisasi pembelajaran TIK, khususnya pendekatan TPACK dan implementasi pembelajaran digital pada pembatik level 2 di gelombang 8. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk mengenalkan diri. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali di level 3 sampai mencapai puncak pada perolehan gelar Duta Rumah Belajar. Perkenalkan saya Sunaria, saya dari DRB Kaltara tahun 2021. Singkat saja, jelas bagi yang Bapak Ibu nantinya akan berkunjung ke Kalimantan Utara, jangan segan untuk menghubungi kami. Kami siap menemani Anda selama perjalanan. Oke, baik. Saya lanjutkan saja Bapak Ibu terkait dengan pendekatan TPACK. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya TPACK. Tidak jauh-jauh juga dari konsep pembelajaran digital. Kalau berbicara tentang pembelajaran digital, pasti yang ada di pikiran kita adalah utamanya yaitu komputer atau laptop. Pembelajaran digital di era sekarang ini bisa dikatakan tidak terpisahkan dari kegiatan proses pembelajaran karena imbas dari penggunaan teknologi bukan hanya berada di ranah pendidikan, bahkan hampir di seluruh ranah kehidupan manusia. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terbiasa akan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Baik, menurut sumber ya dari Muni, Reina, dan Wahyudi ini ada beberapa arti dari pembelajaran digital yang mana ketiga-tiganya jika saya dapat rangkum intinya adalah pembelajaran digital ini merupakan sistem pembelajaran yang berbasis komputer dalam bentuk software dan banyak sekali termasuk kegiatan yang kita laksanakan saat ini yang berbasis Learning Management System atau dikenal dengan singkatan LMS juga termasuk dalam salah satu jenis pembelajaran digital dan masih banyak lagi jenis-jenis pembelajaran digital lainnya. Perkembangan pembelajaran digital dari tahun ke tahun kini sampailah kita berbasis web termasuk penggunaan sumber belajar digital, portal rumah belajar. Kita dapat mengaksesnya melalui web yang telah disediakan. Oke, sehubungan dengan tersebut, berkembangnya teknologi pendidikan di era saat ini bukan hanya berkembang pada pembelajaran digital saja, bukan saja tergantung dengan jenis teknologinya saja, tapi juga bagaimana fungsi dan hal lainnya terkait sistem, terutama bagaimana seorang guru mampu mendesain pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi. Karena kita ketahui bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang, jangankan dulu yang berpuluh-puluh tahun, zaman 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu sudah berbeda dengan saat ini. Tentu sedikit banyak dan bahkan banyak perubahan, maka seorang guru haruslah benar-benar mampu mengikuti perkembangan zaman tersebut. Nah, sekarang muncul pertanyaan apa itu TPACK atau mungkin kita lebih mengenal dengan istilah TPEK. TPACK merupakan kepanjangan dari teknologi, pedagogic, and content knowledge. Kalau kita melihat memang bahasanya asing sekali. Teknologi seperti dibahas tadi tidak jauh-jauh tentang bagaimana media yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita rencanakan. Sedangkan pedagogik lebih kepada bagaimana seorang guru mampu menyiapkan strategi, metode, model, sintak, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Konten tentunya tidak terlepas dari materi atau isi pelajaran apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut kepada siswa dan disertai dengan pengetahuan. Ya, seperti yang terlihat di depan bahwa TPACK merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kalau dulu kita menggunakan model pembelajaran misalnya dengan metode ceramah, maka di abad sekarang ini kita sedikit banyak menggunakan
teknologi yang tentu manfaatnya sangat besar sekali dalam membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kita ketahui bahwa kelipatan teknologi yang terjadi saat ini ibaratnya kita sudah mengalami tsunami teknologi yang semakin hari semakin deras. Kita sebagai guru harus memiliki pondasi, harus memiliki benteng. Apakah kita akan terikut arus tsunami tersebut yang akhirnya membawa pada kepunahan, atau ada usaha-usaha, upaya-upaya yang dilakukan dari guru tersebut untuk dapat bertahan hidup dalam menghadapi arus perkembangan teknologi saat ini. Pilihan kita sebagai guru hanya ada dua, apakah bergerak ataupun iklan ya. Oke, pilihan kita sebagai guru hanya ada dua, apakah bergerak atau punah seiring dengan adanya saya katakan tsunami teknologi. Juga pilihan juga Bapak Ibu, jangan menganggap kita bahwa kita terlena dengan zona aman dan nyaman ibarat sebuah katak yang di dalam panci yang sedang dihangatkan, karena merasa hangat kita si katak tidak mau keluar, namun ketika ada masanya yang suhunya semakin naik, maka katak tersebut bisa musnah karena posisi aman dan nyamannya di suatu titik tertentu. Maka dari itu saya menghimbau pada Bapak Ibu semua, guru-guru hebat di level 2 ini, mari kita manfaatkan teknologi dalam optimalisasi pembelajaran yang tentunya akan menyenangkan. Dan tentunya juga sangat relevan di masa sekarang ini, pasca pandemi. Mungkin jangankan pasca pandemi, saat pandemi kemarin sangat banyak sekali pembelajaran secara daring yang memungkinkan yang tersedia di satuan pendidikan masing-masing, misalnya sudah terjangkau internet di suatu daerah, maka pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan berbagai macam platform video conference. Itu juga menunjang salah satu kebutuhan kita untuk terus belajar agar tidak putus di tengah jalan dalam mencerdaskan anak bangsa. Maka peran teknologi saat pandemi terjadi itu memang sangat-sangat membantu Bapak dan Ibu guru. Berikut ada beberapa komponen TPACK yang patut kita ketahui. Yang pertama adalah TK. TK itu saya mengejanya dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, nanti silakan disesuaikan, nanti mengejakannya dalam bahasa Inggris boleh. TK sendiri adalah teknologi knowledge, yaitu artinya adalah pengetahuan dasar tentang teknologi itu sendiri. Misalnya tentang teknologi itu jenisnya seperti apa, model-modelnya seperti apa. Yang kedua adalah PK. PK itu adalah pedagogic knowledge, yang artinya itu adalah bagaimana metode dan strategi mengajar guru yang dapat membantu siswa dalam memudahkan siswa untuk menerima materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah content knowledge atau disingkat dengan CK, konten berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru tersebut sesuai dengan latar belakang pendidikannya masing-masing. Yang keempat ada TPK. TPK adalah teknologi pedagogic knowledge, yaitu penggunaan teknologi untuk tujuan pembelajaran. Yang kelima ada TCK. TCK itu sendiri adalah teknologi content knowledge, hubungan antara teknologi dan konten atau materi. Yang keenam adalah PCK, metode yang tepat untuk mengajarkan materi. PCK sendiri adalah pedagogic content knowledge. Pokoknya ini ada 3 kata yang tidak terpisahkan, content, knowledge, teknologi, pedagogik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini tentu sudah ada di modul Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah membacanya, dan di sini kami hanya mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan Bapak Ibu kembali, merimain kembali dalam persiapan-persiapan yang Bapak Ibu harus lakukan dalam menyelesaikan tugas akhir di level 2. Adapun penerapan TPACK dalam pembelajaran, misalnya penggunaan TIK untuk proses penilaian pendidik peserta didik, biasa kita menggunakan Google Form, yang nantinya dari hasil Google Form itu kita akan buat spreadsheet, dan itu tentu sangat memudahkan Bapak Ibu guru dalam mengolah nilai. Kemudian juga kita dapat mengintegrasikan TIK untuk memudahkan materi yang akan kita berikan kepada siswa dengan memberikan video-video pembelajaran dan lain sebagainya.
juga dapat memfasilitasi siswa untuk mengembangkan ide-idenya dari apa yang telah mereka pelajari, apakah membuat poster, apakah membuat video pembelajaran, dan lain-lainnya. Tentu di sana memerlukan beberapa aplikasi tambahan, yang mana aplikasi itu merupakan bagian dari kemajuan perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang terakhir adalah juga dalam penerapan TPACK dalam pembelajaran digital, untuk pengelolaan pembelajaran misalnya, itu kita juga lagi-lagi dapat menggunakan Google Form untuk media kita, Bapak Ibu guru, kepada peserta didik untuk melaksanakan presensi secara daring ataupun untuk melakukan penilaian. Dan juga ada dalam konteks belajar dan mengajar misalnya, telah disediakan platform-platform yang disediakan dan dapat digunakan secara gratis oleh Bapak Ibu seluruh. Izin mengingatkan Ibu, waktunya 5 menit lagi. Terima kasih. Oke, siap. Yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, misalnya dalam mengakses portal Rumah Belajar, platform Merdeka Mengajar, dan fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Dan tentunya saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan melaksanakan pekerjaannya sebagai tenaga pendidik sekolah, saya yakin Bapak Ibu semua telah menerapkan pemanfaatan TPACK di dalam satuan pendidikannya masing-masing. Intinya saya berpesan kepada Bapak Ibu semua, kalau mempertahankan sesuatu itu adalah hal yang sulit. Meraih mudah, namun mempertahankan itu adalah hal yang sulit. Maka saya berpesan tetaplah untuk Bapak Ibu semua menjaga motivasi dan menjaga semangatnya sampai kita berada di puncak. Berani mengawali, maka berani pula untuk mengakhiri. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.